Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Rahmi dengan NIM 702021211074 dengan dosen pengampu Yusma Indah Jahyadi SGS MKes. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang karbohidrat. Karbohidrat adalah polihidroksialdehida atau polihidroksiketon yang mengandung unsur-unsur karbon, hidrogen, dan oksigen dengan rumus empiris total CH2ON. Adapun fungsi karbohidrat, yang pertama sebagai sumber energi metabolisme dan penyimpanan energi, sebagai komponen struktur pada dinding sel tanaman dan eksoskeleton pada arthropoda, sebagai bagian dari RNA dan DNA pada ribosa dan deoksiribosa, masing-masing dihubungkan oleh ikatan N-glikosidik untuk basa purin dan pirimidin, sebagai fitur integral dari banyak protein dan lipid, glikoprotein dan glikolipid, terutama di membran sel, di mana mereka sangat penting untuk sel-sel dan molekul target. Adapun fungsi karbohidrat yang kedua, sebagai cadangan glikogen, sebagai kerja protein cadangan, sebagai efek anti-ketogenik, sebagai kerja hati, sebagai sistem saraf pusat. Baik, klasifikasi karbohidrat. Adapun di sini klasifikasi karbohidrat jumlah unit monomerik atau gula tunggal. Ada gula, ada oligosakarida, ada polisakarida. Gula terbagi 3, ada monosakarida. Adapun monosakarida di sini ada glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Di sakarida ada sukrosa, laktosa, matosa, trehalose. Di poliol ada sorbitol, manitol, laktitol, xilitol, eritritol, isomal, dan maltitol. Di oligosakarida terbagi 2, ada malto-oligosakarida, ada glukosa dan maltodextrin. Di oligosakarida non-glukosa ada rafinosa, stakiosa, frukto, dan lakto, oligosakarida, polidextrosa, dan insulin. Di polisakarida terbagi 2, di sini ada pati, ada amilosa dan amilopektin. Di polisakarida non-pati ada selulosa, hemiselulosa, pektin, arabinoksilan, dan lain-lain. Klasifikasi karbohidrat, karbohidrat dalam makanan. Menurut WHO atau FAO 1998, glikemik dan non-glikemik. Di glikemik ada monosakarida, di sakarida, pati, polisakarida. Monosakarida ada glukosa dan fruktosa. Di disakarida ada sukrosa, laktosa, maltosa, trehalose. Di pati polisakarida ada amilipektin, amilosa, tepung makanan yang diolah. Di oligosakarida ada rafinosa, takios, verbasco, oligosakarida milik manusia, ada fruktosa oligosakarida. Di polisakarida non-pati atau komponen mal dari serat makanan ada selulosa atau tidak larut, ada hemilulosa atau bentuk larut dan tidak larut, ada glukan atau terutama larut. Kelebihan karbohidrat: banyak mengandung gula bebas, resiko penimbunan lemak berlebihan atau penyakit overweight dan obesitas. Asupan kaya akan gula bebas dan pati yang dicerna dengan cepat, trigliserida tinggi, dan lipoprotein di sini bisa menyebabkan penyakit kardiovaskular. Diet tinggi sukrosa, resistensi insulin meningkat, dan di sini bisa terkena penyakit obesitas dan berisiko diabetes mellitus tipe 2. Konsumsi gula bebas melebihi 4 kali per hari atau di atas 15-2 kg per orang atau per tahun di sini bisa terkena penyakit karies gigi. Kekurangan karbohidrat:
Karbohidrat yang telah dikonversi menjadi glukosa tidak hanya akan berfungsi sebagai sumber energi utama bagi kontraksi otot atau aktivitas fisik tubuh, namun glukosa juga akan berfungsi sebagai sumber energi bagi sistem saraf pusat, termasuk juga untuk kerja otot. Kadar glukosa darah yang sangat rendah itu bisa merusak sel-sel otak karena sel otak tidak dapat menyimpan glukosa. Glikogen hati setelah sekitar 24 jam kelaparan menjadi habis. Setelah ini terjadi satu-satunya sumber glukosa adalah gluconeogenesis atau sintesis glukosa dan prekursor non-karbohidrat, misalnya protein dan lemak. Penyusunan otot dan lapisan lemak di bawah subkutan berkurang, dan di sini bisa menyebabkan penyakit gizi kurang, gizi buruk, marasmus, dan kwashiorkor. Adapun tanda klinis anak gizi buruk, di sini ada marasmus dan marasmi kwashiorkor. Marasmus di sini tampak sangat lurus, wajah seperti orang tua, cengeng, rewel, kulit keriput, perut cekung, iga gambang, sering disertai penyakit infeksi. Marasmus kwashiorkor campuran dari beberapa gejala klinik marasmus. Kwashiorkor itu disertai edema yang tidak mencolok pada kedua punggung dan kaki. Jenis pangan sumber karbohidrat, di sini ada beras, jagung, gandum, barley, oat, rye, millet, sorghum, umbi-umbian. Di sini umbi-umbian ada kentang, singkong, ketela rambat, kentang manis dan talas, tebu dan gula, sereal dan lain-lain. Perbedaan garam karbohidrat dan indeks glikemik. Garam karbohidrat adalah daftar nilai karbohidrat total item makanan, sedangkan indeks glikemik adalah ukuran efek suatu karbohidrat yang diberikan di tingkat gula. Baik, itulah tadi penjelasan tentang karbohidrat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.